Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widi Wasa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pendidikan agama Hindu pada hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan Om Awi Gnamastu Namo Sidam, Om Swastiastu. Baik anak-anak, jangan lupa kalian siapkan buku dan alat tulisnya ya. Materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang triguna. Apa itu triguna ya? Marilah kalian simak video berikut ini. Jangan kemana-mana. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang triguna, apakah kalian masih ingat dengan sloka tersebut? Sloka ini berasal dari Sara Samuscaya Sloka 2. Marilah kita bersama-sama membaca Sara Samuscaya Sloka 2 menggunakan Anustup Canda. Manusah sarwa bhutesu warta tewai subasupe asupesu sama wistam supe swewa wakarayet. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk. Berpihak dan leburlah ke dalam perbuatan baik. Hindari segala perbuatan buruk itu. Itulah tujuan dan guna menjadi manusia. Dari sloka ini tentunya sangat jelas sekali. Kita yang dilahirkan sebagai manusia tentunya patut bersyukur karena kita bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga perbuatan yang buruk itu tak patut untuk kita lakukan. Namun leburlah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Yang pertama, marilah kita membahas tentang triguna dalam diri. Manusia sejak lahir memiliki 3 sifat dasar. Ketiga sifat dasar manusia tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Sifat dasar manusia yang satu dengan yang lain selalu bergejolak untuk saling mengalahkan. Sifat dasar manusia tertuang dalam kitab-kitab suci agama Hindu. 3 sifat dasar manusia dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan sebutan triguna. Kata triguna berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tri dan guna. Tri artinya 3 dan guna artinya sifat atau baka. Jadi, triguna adalah 3 sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk. Ketiga sifat dasar manusia memengaruhi sejak masih dalam kandungan bahkan sampai akhir kehidupan. Jadi, setiap makhluk hidup pasti memiliki triguna
Sebelum makhluk hidup tersebut dilahirkan ke dunia atau masih dalam kandungan, triguna tersebut sudah ada di dalam benih atau janin tersebut. Perhatikan Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 40. Sloka ini berkaitan dengan triguna. Sebelum kalian perhatikan pengertian dari sloka tersebut, mari kita belajar membaca menggunakan Anustup Canda. Natat asti prativyam wa diwi dewe suwa punah satwam prakerti jair muktam yat epi syatri pirgunai. Artinya, tiada makhluk hidup baik di sini maupun di kalangan para dewa di susunan planet yang lebih tinggi yang bebas dari 3 sifat tersebut yang dilahirkan dari alam material. Maksudnya adalah tidak hanya untuk makhluk hidup, apalagi manusia, namun para dewa pun juga memiliki sifat triguna. Banyak sekali yang menjadi contoh. Ada beberapa dewa yang memiliki sifat triguna yang menonjol, seperti Dewa Indra. Pada waktu itu menginginkan sebuah kekuasaan dan pemujaan yang ada di cerita dari Sri Krishna. Kemudian sloka dari Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 60 yang berbunyi Swabhawajena kaunteya nibadaswena karmana kartum necasiyan mohat karisyasya wasopitat. Artinya, akibat khayalan, engkau sekarang menolak bertindak menurut perintahku, tetapi didorong oleh pekerjaan yang dilahirkan dari sifatmu sendiri, engkau akan bertindak juga, wahai putra Kunti. Maksud dari sloka ini menjelaskan bahwa para Pandawa yang tidak taat pada perintah Sri Krishna yang merupakan awatara dari Dewa Wisnu. Namun, tindakan mereka sama persis dengan maksud yang diperintahkan oleh Sri Krishna. Demikianlah yang dimaksud dengan triguna. Selain dari kitab suci Bhagavad Gita, juga terdapat pada Pustaka Suci Praspati Tattva Sloka 15 yang berbunyi Lagu prakasakam satwam cancalam turajah sitam tamo guru waranakam ityeca cinta laksanam ikang cita mahangan mawa yeka satwa ngarannya ikang madras mola yeka rajah ngarannya
ikang abad peteng yeka tamah ngarannya, yang berarti pikiran yang ringan dan terang. Itu satwam namanya. Yang bergerak cepat itu rajas namanya. Yang berat serta gelap itulah tamas namanya. Satwam, rajas, dan tamas, ketiga hal itulah yang merupakan bagian dari triguna. Jika salah satu dari ketiga sifat tersebut yang menonjol, itulah pencerminan dari perilaku seseorang. Namun, setiap orang harus mengupayakan bagaimana caranya supaya sifat satwam yang lebih dominan. Sloka yang ini adalah sloka yang terakhir, yaitu dari Bhagavad Gita Adhyaya 14 sloka 5. Sebagai sloka yang terakhir, mari kita contohkan menggunakan reng shruti. Suatu rajas tamaiti guna prakriti sambhawa nibbadunanti maha baho dihiti inam awyayam. Artinya, alam material terdiri atas tiga sifat: kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Jika makhluk hidup yang kekal berhubungan dengan alam, ia diikat oleh sifat-sifat tersebut. Wahai Arjuna yang berlengan perkasa, maksudnya adalah bila mana makhluk hidup atau siapapun itu yang ada di alam atau dunia ini, maka mereka tidak lepas dengan tiga sifat dasar tersebut: kebaikan, nafsu, dan juga kebodohan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum jelas atau ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan, bisa menghubungi saya ya. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa kalian tutup dengan Paramasanti. Om Shanti, 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 Om.